Selamat hari Minggu, kasih tos sebelah kiri kanannya. Say happy Sunday, say happy Sunday, say happy Sunday. Are you ready to praise and worship God? Amen. Hey, come on, clap your hands. Yang sebelah sini tepuk tangan semuanya, come on. We give you all the glory, honor, and praise. Hey, come on, sing. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned and over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, 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 come on, sing. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. And overall, come on, sing. As we praise, and I can feel the change as your presence now manifest. In the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Come on, jump. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sing. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hey, come on, clap your hands. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Yang di sebelah sini juga, come on. Our praise goes up. Ikut ya. Your rain comes down. Semuanya tangannya ke depan. Our praise goes up. Your rain comes down. Lebih tinggi lagi. Our praise goes up. Oh, your rain comes down. Come on, one more time. Our praise goes up. Your rain comes down. We shout of praise. We shout of praise. We celebrate. King of glory and reign. You are riding on our praise. Oh Lord. Jump, jump. Turn it up. The sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling the best untuk Tuhan kita. You are awesome God.
Coba bilang sebelah kirinya. Kamu keren banget hari ini. Coba bilang sebelah kirinya. Kamu keren banget hari ini. Karena kita punya Tuhan yang awesome, amen. Amin. You ready to worship God? Kami percaya kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan engkau ada di tempat ini. Thank you Jesus. We worship you, we worship you. Here I am waiting. Abide in me, I pray. And here I am longing for you. And hide me in your love and bring me to my knees. And may I know Jesus and more and more. Yuk mari angkat kedua tanganmu teman-teman. Come on sing. And come live in me all my life. Take over, oh Jesus. Come breathe in me and I will rise. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat. You are awesome God. Come on sing. And here I am waiting, abide in me, abide in me, I pray. Here I am longing, and here I am longing for you. And hide me in your love, oh Jesus. Oh, hide me in your love. Bring me to my knees. We love you, Jesus. We worship you. And may I know Jesus more and more. Come live in me, oh. Come live in me all my life. Take over, come breathe in me, come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me in all my life and take over. Come breathe in me and I will rise on eagle's wings. Come lead me, sing, and all my take over. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me. Now we rise. And I will rise. On eagle's wings. Come live in me all my life. Take over, take over. Hallelujah. Come breathe
tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, we worship you. We worship you, we worship you. Kau layak disembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh, Jesus, you are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh, come on, worship His name. There is no other name. Hallelujah. Kau hadir di sini Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah, kami memuji-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Oh, Yesus. God, you're so good. Come on, sing it, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Come on, lift up your hands and sing. God, you're so good. Sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. See, God, you're so good. God. You're so good. Mari yuk angkat kedua tangannya tinggi-tinggi semuanya. Di sebelah sini juga. Come on, lift up your hands. Sing, God, you're so good. You're so good to me. Sing it one more time. Oh, God. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. Jesus, you are so good. Oh God, so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Say, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Haleluya, beri tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mau yang baik di rumah, di sini, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membuat kami tempat ini dengan sama tanpa kuasa atau apapun ya Bapak. Bapak sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman ini, biar firman ini bisa berbicara kepada masing-masing satu dengan kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Berkatilah firman ini juga Tuhan biar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah hamba-Mu yang bisa mengantarkan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you. Thank you. Duduk, boleh duduk, boleh duduk. Tes, oke. Hi guys, how are you today? Wah, yang sebelah sini gak ada jawabannya. How are you today? Jawab lagi dong. Wah, mungkin yang di rumah juga bisa ikut. Bersyukur banget akhirnya bisa balik lagi to this stage untuk melayani lagi di ICC Youth after almost 2 months kali ya, 1 until 2 months lah ya. Nah hari ini gue mau sharing lagi nih. Ada beberapa pertanyaan yang bakal gue pertanyain dulu ke kalian semua. Menurut kalian tuh minta maaf itu suatu hal yang enak gak sih? Kalau minta maaf ke orang tuh enak gak sih? Minta maaf? Gak selalu, oke. Kalau misalnya kayak gitu, kenapa orang malah gak mau minta maaf sih? Gengsi. Siapa yang gengsian di sini? Ayo. Selain gengsi apa? Malu, iya. Lalu apa lagi? Gak berasa bersalah, berarti sok bener aja kali ya. Sok bener aja gitu. Tapi sadar gak sih, minta maaf itu adalah hal yang sering banget kita lakuin setiap harinya. Ini kalau misalnya bisa kita hitung nih ya, dalam satu hari itu kita ngomong minta maaf tuh berapa kali sih? Sehari. Dalam hal kecil pun kayak gak sopan kan, maaf ya kak, walaupun gak berbuat salah pun tapi kita gak sopan kan kayak maaf ya kak membelakangi, maaf pakai tangan kiri, itu biasanya minta maaf juga kan, ya kan. Tapi kalau itu baru sehari, kalau a week, a month, a year, bisa dihitung gak pakai tangan? Lumayan ya, butuh berapa jari itu untuk menghitung berapa kali kata maaf yang keluar dari mulut kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini kayaknya bacaan hari itu udah sering banget lah ya, yaitu kisah tentang Zakheus dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Boleh baca bareng-bareng yuk teman-teman yuk. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus itu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow, kalau dipikir-pikir pas baca ya, Zakheus itu untuk bertobat itu simple banget gak sih? Kayak cuman singkat, dia cuman saat Tuhan Yesus bilang mau datang ke rumahnya, terus pas Tuhan Yesus gak ngomong apa-apa, dia langsung bilang, Tuhan saya mau mengembalikan. Saya mau, tadi bilang kayak membalikan kepada orang itu 4 kali lebih besar lah ya, 4 kali lebih besar. Jadi Zakheus itu membuat perubahan besar dalam hidupnya.
dia nggak hanya mengatakan bahwa dia menyesal, tapi dia juga memutuskan untuk melakukan semua hal yang dia bisa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini siapa nih yang biasanya kalau suka minta maaf, tapi udahlah minta maaf aja, terus besok-besok lu ulangin lagi. Itu pasti sering banget terjadi dalam hidup kita, ya nggak sih? Gini deh simpelnya, nyontek. Nyontek tuh biasanya kita bilang, oh ya maaf ya nggak akan nyontek lagi besok-besok. Nyontek lagi nggak besok ya? Nyontek lagi, karena itu adalah hal yang kecil yang memang susah untuk dirubah gitu. Jadi kayak udah jadi habit kita untuk itu. Tapi di sini tuh ya yang ajaibnya Yesus tuh nggak ngatain kalau misalnya Zakheus tuh lu orang berdosa, gue nggak mau, nggak sudi masuk ke rumah lu. Cuman Yesus cuma bilang, turun, saya mau ke rumah kamu. Saya ingin bermalam, pengen ngobrol di rumah kamu. Terus kayak, wow, ajaibnya siapa sih yang sini bentar? Siapa yang sini nggak tahu kisah Zakheus? Tahu lah ya, tahu semuanya kan? Kalau misalnya nggak tahu kayaknya boleh ke iKids lagi kali ya. Soalnya, boleh balik ke iKids ya, soalnya ini di iKids udah belajar berkali-kali sampai ada lagunya gitu. Nah, kehidupan Zakheus tidak diubah oleh Yesus yang mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi Zakheus tampaknya udah mengetahui dan menerima bahwa dia udah dipandang sama orang-orang tuh jelek. Dan kalau dipikir-pikir lagi kenapa ya Zakheus mau bertobat segitunya. Ada satu hal yang harus kalian realize. Gak hanya di Zakheus doang tapi di kehidupan kalian semua. Yaitu kalau Tuhan mengasihi kita semua. Dia kasih kita kesempatan kedua untuk bisa kembali lagi memperbaiki kita untuk menjadi serupa dan seturut dengan apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, Zakheus itu bertobat yang berarti dia berbalik dari hal-hal berbahaya yang telah dia lakukan dan sebaliknya dan berbalik kepada Yesus. Kenapa? Karena kasih Yesus kepada Zakheus memotivasi Zakheus untuk mengasihi orang lain dengan meminta maaf dan memperbaiki keadaannya. Nah, ini juga belajar tentang komit. Tadi kita minta maaf, tapi kita balik lagi ke awal. Tapi Zakheus di sini mengajarkan kita untuk jangan pernah balik lagi. Dan kita harus bisa bertobat dan benar-benar mengenal Yesus lebih lagi. Nah, Yesus mengundang kita untuk berpaling kepadanya karena bersamanya cinta, pengampunan, dan penyembuhan adalah mungkin. Jadi kalau kalian gak sama Yesus, kalian gak akan bisa ngerasain itu semua. Susah banget. Tapi saat kita membutuhkan pengampunan, jangan hanya meminta maaf saja atau dengan kata menyesal saja. Kita harus ambil langkah lebih jauh untuk memperbaiki kesalahan tersebut seperti yang dilakukan Zakheus tadi. Karena apa? Kesalahan tersebutlah yang membuat hubungan kita rusak. Gak hanya sama Tuhan, tetapi antara sesama kita. Antara aku Ciloren, sama Sheni, sama Cijoen, Ci Alen, semua yang ada di sini, teman-teman sekalian kalian, itu jadi rusak. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan awal ya, kenapa sih begitu sulit banget untuk mengakui bahwa kita tuh salah? Benar tadi yang kata Ciloren, dan yang tadi beberapa teman-teman, mungkin kita takut, gengsi, terus takut bahwa kita mengakui bahwa kita gagal, mengakui bahwa kita tidak, sometimes kayak kecewa gitu loh, nggak bisa mengakui kekecewaan itu depan orang lain karena pengen dipandang orang lain baik dan segala macam lah ya. Tapi sadar gak sih siapa menurut kalian, siapa sih yang saat ini benar-benar butuh permintaan maaf dari kalian saat ini? Pengampunan siapa yang kalian perluin, yang perlu kalian minta saat ini? Dan siapa yang menunggu Anda untuk membuat perubahan dalam hidup Anda? Siapa hayo? Tuhan, that's right. Tuhan tuh 24 jam nungguin kita
Even kita sibuk sana sini lupa sama Tuhan, tapi dia selalu ada di belakang kita dan dia selalu nunggu kita untuk berbalik padanya. Mungkin saat ini ada yang masih struggle dengan satu sama yang lain. Ada yang masih kayak struggle dalam masalah kehidupannya enggak? Maksudnya mungkin ada, dan itu yang harus kita bisa build sama Tuhan. Nah, pernahkah kita membuat kesalahan atau pilihan yang tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau? Pernah enggak? Pernah dong ya. Kadang kita memilih ego kita yang besar banget, sampai pada akhirnya kita memilih yang sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan gak mau kita ada di posisi itu. Right? Nah, kalau misalnya kayak begitu, yuk kita jujur sama Tuhan tentang kesalahan kita. Tapi jangan hanya meminta maaf tadi. Ya hanya meminta maaf saja. Tapi juga harus ada perubahan dalam hidup kita untuk bisa semakin dekat sama Tuhan. Karena kalau kita gak mau berubah, bye, we lost. Kamu mau nyasar terus. Kamu mau tetap jalan salah terus. Gak akan pernah bisa balik. Nah, saat ini ada tentang memberikan permintaan maaf yang nyata ya. Ada beberapa cara yang buat aku harus dipahami. Oh iya ya, kenapa kita harus meminta maaf? Pas baca ini tuh kayak, oh ternyata aku kalau pas minta maaf tuh terlalu banyak begini-begini. Yang pertama adalah memahaminya. Yaitu kenapa? Untuk memahami apa yang kita lakukan dan bagaimana pengaruh kita terhadap orang yang kita sakiti. Kalau kita sebelum minta maaf berarti kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu pasti menyakiti orang lain apa tidak? Intinya adalah nggak berpikir dulu sebelum berbuat sebelum berpikir lah ya. Istilahnya kayak gitu. Ini misalnya aku main pukul Ciloren sakit nggak? Sakit, terus aku cuma biarin aja, bye-bye jalan. I don't care. Itu ini enggak? Kayak pasti kayak, kenapa dia gak minta maaf sih? Dan segala macam. Nah, kita tuh harus coba berada di posisinya Ciloren. Dimana mikir dulu, oh iya ya, gue kalau misalnya gue gak mau dipukul. Dan gue kayak, ngapain ya gue kayak tadi ya? Apa gunanya juga gitu kan, pasti mikir. Terus yang kedua adalah mengakuinya. Sekarang siapa yang gak jujur? Siapa yang masih sering gak jujur? Aku gak jujur. Tapi di sini kita harus belajar untuk mengakuinya. Mengatakan bahwa kita salah, beneran salah. Mungkin kita pikir, oh ngapain sih, gak perlu kan orang lain juga gak akan tahu. Tapi mungkin orang-orang pasti bilang, lambat laun juga pasti bakal ketahuan. Toh, ya enggak? Jadi jangan sampai orang lain itu mengetahuinya dari orang lain. Terkadang parents kita kalau marah, biasanya kenapa mami harus tahu dari teman kamu? Kenapa kamu gak jujur sama mami? Pasti itu. Tapi di sini bukan hanya untuk sama teman, sama parents, atau sama orang sekitar. Tapi sama Tuhan. I know Tuhan punya mata yang melihat kita satu-satu, tapi Tuhan juga pengen kita mengakui jujur apa yang kita udah buat per hari ini, per seminggu belakangan ini, per 1 bulan ini. Pasti banyak kan yang kita tutupi dari Tuhan. Tapi percuma kalau kita tutupin dari Tuhan, Tuhan udah tahu apa isi hati kita. Tahu apa yang kita rahasiakan. Dan yang ketiga adalah cut the ifs and but. Ini kayaknya sering banget ya keluar. Maaf ya kalau itu ifs kan. Kalau aku nyakitin kamu. Maaf ya tapi kamu harus kayak begini. Itu tandanya gak tulus. Berarti tandanya itu cuman menyesal dan gak ada something yang pengen kamu ubah dalam hidup kamu. Berarti kamu cuman itu aja, itu lagi. Berarti ya balik lagi, gak ini. Dan yang terakhir adalah membuatnya dengan benar. Itu bisa berarti menawarkan solusi untuk membantu memperbaikinya atau bertanya. Yes, untuk meminta maaf biasanya kita harus bertanya-tanya dulu. Perlunya kita minta maaf. Sebesar apa sih masalah kita? Sebesar apa sih
pengaruh kita, pengaruh buruk kita sehingga teman-teman kita tuh kayak sampai tersakiti apa gimana. Tapi balik lagi, itu semua tips yang tadi tuh nggak hanya, please jangan dilakukan, dipraktekin hanya cuman kita yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah, di keluarga kita, di family, atau dimanapun. Tapi kita juga harus build itu sama Tuhan. Karena kayak balik di awal, kalau di dalam Dia pengampunan itu ada. Percuma Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, tapi kita nggak pernah berubah. Kaitannya kita menyakiti hati, nggak hanya menyakiti hati teman kita, tapi menyakiti hati Tuhan juga. So, yang aku pengen teman-teman realize di hari ini itu adalah, yuk sadar, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita banget. He love us, all of us, di seluruh dunia ini. Mungkin Tuhan gak akan nampakkan diri di depan kita saat ini untuk bilang, ya aku mengasihi kamu. Tapi kita bisa merasakan secara langsung kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak hanya dari dalam kehidupan kita, tapi mungkin dari teman-teman sekitar kita, right? Dan ya, itu paling dari aku. Sekian dan thank you. Thank you, Grace. Thank you. By the way, gua sebagai ICC Youth nge-represent bahwa gua kangen banget ngeliat Harold nge-WA di sini. Harold. Aduh, oke. So, gua akan merespon isi firman hari ini. By the way, I'm so grateful karena isi firman tadi benar-benar berbicara untuk gua pribadi. Yang gua dapat adalah it's very hard to say sorry, sangat susah. Tapi kalau gue boleh share, gue pribadi ya, gue lebih gampang say sorry sama orang lain daripada say sorry to myself. Itu gue. Gitu. Dengan semua kesalahan yang gue udah perbuat, dengan semua past yang udah lewat, ada satu regret yang gue gak bisa cover. Karena itu gue gak bisa sorry to myself gitu. Dan itu efeknya ke my present day sama my future day gitu. Dan gue jadi punya habit say sorry ke orang pun gak terlalu meaningful sebenarnya. Apa yang kata Grace tadi, gue cuma tanda kutip mungkin basa-basi gitu. Atau mungkin cuma kebiasaan. Apalagi sebagai orang Bandung kan gak enakannya orangnya gitu ya, apa-apa sorry gitu kan, sorry gitu kan. Jadi sebenarnya kita untuk merasakan maaf yang benar-benar berarti itu udah apa ya, agak hampa gitu kalau buat gue pribadi gitu. Satu poin yang gue dapat dari ayat yang tadi kita baca, yang tadi Grace share, kenapa gua susah untuk say sorry to myself in my life gitu. Why? Gitu. Apakah karena gua kurang berdoa kah? Apakah karena gua kurang baca firman kah? Apakah karena gua nggak kebaktian kah? Gitu. Atau gua nggak nge-click atau gua just what gitu. Tadi satu ayat, satu sentence yang sangat powerful adalah Zakheus menerima Yesus dengan sukacita, gitu. Jadi kebaikan Tuhan, pengampunan dari Tuhan itu udah ada. Cuman gua kadang punya attitude yang gak sadar. Gua itu tinggal menerima dengan sukacita gitu. Kadang gua nggak bisa menerima itu karena gua merasa nggak layak. Dan satu yang gue dapat adalah forgiveness. Maaf itu bukan sebuah goal in perfection, tapi it's a progression dalam hati, perubahan day by day yang Tuhan mau lihat. Nggak gampang, serius, nggak gampang. Gua aja di sini masih in the journey
on to know about forgiveness gitu. The really yang berarti gitu. Pengampunan yang sangat berarti, mengampuni, say sorry yang benar-benar gitu. Itu untuk diri gue. Belum ke orang tua, belum ke nyokap, belum ke teman-teman gue gitu. So, thank you untuk sermon hari ini. I'm really grateful gitu. So, jadi sadar, remind gitu kan, you guys sadar bahwa ada Tuhan yang selalu mengasihi kita gitu. Kita tinggal punya attitude untuk menerima Dia dengan sukacita. Sebelum kita tutup firman ini dalam doa, kita minta Harold and Tim kita worship ya. God is so good, okay? Yeah. Kita bangkit berdiri sama-sama. Yang di sebelah sini juga. This is the last song. Kita angkat kedua tangan kita yang tinggi yuk. Sebelah sini juga semuanya. 1, 2, 3. Sambil nyanyi dengan segenap hatimu ya. God, you're so good. Thank you Jesus for today. God, you're so good. Thank you Jesus. God, you're so good. You're so good to me. Yes, God, you're so good. God, you're so good. Oh, oh, God, you're so good. Jesus, you are good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God. With all of your heart, sing. Thank you, Jesus. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. Amin Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami materaikan firman-Mu Tuhan. Ucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan. Amen. Kami menerima Tuhan Engkau dengan sukacita Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan pengampunan yang benar Tuhan. Based on the truth of the word Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan pengampunan yang meaningful Tuhan. Yes. Di mana kasih-Mu selalu mengalir Tuhan. Mau belajar Tuhan untuk mengampuni Tuhan diri kami sendiri Tuhan. To forgive myself, no regret Tuhan. Yes. Kami mau maafkan juga Tuhan family kami Tuhan. Semua Amen. pertemanan relationship kami Tuhan. Dalam nama ini Yesus Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami akan enjoy the rest of our day. Amen. Kami akan fellowship dengan our family. Kami akan fellowship dengan teman kami Tuhan. Pertemukan kami di hari Minggu depan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Jesus' name. Haleluya. Amin. Amen. Amin, amin, amin. Guys, thank you. Happy Sunday and God bless you. See you next Sunday. Thank you, Harold. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, yeah, many tears, yeah, yeah. Give it to God, yeah, yeah. Know you need, yeah, yeah. Couldn't come this far, man, just by